Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara satu tema, yaitu tentang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalimat ini adalah kalimat Tuhan Yesus yang diucapkan kepada salah seorang murid Yesus bernama Thomas yang meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus Tuhan memperkenalkan dan mempersilakan Thomas untuk memegang atau meraba bekas paku di tangan dan kakinya, dan menyuruh Thomas untuk memasukkan jarinya ke dalam bekas tombak di lambung Yesus. Namun Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku, sekarang aku percaya." Dan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang berbahagialah mereka? Siapakah mereka yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak melihat secara fisik, sama seperti murid-murid yang setiap hari berjalan bersama Yesus. Setiap hari duduk, makan, minum bersama Yesus. Setiap hari mereka mendengar pengajaran Yesus dan menyaksikan mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saudara dan saya hanya mendengar, hanya membaca melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Dan saudara dan saya percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka Yesus berkata, berbahagialah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi orang yang terhitung di dalam umat pilihan Allah, itu adalah suatu sukacita yang paling besar yang semestinya harus kita syukuri. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah hal yang sangat mahal, adalah hal yang sangat nilainya sangat tinggi dibanding dengan emas, perak, berlian, dan harta benda apapun yang ada di dunia. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kisah di dalam Alkitab, misalnya Zakheus adalah orang yang kaya raya, tetapi kekayaan itu tidak bisa membawa dia ke dalam keselamatan. Abraham adalah juga orang yang kaya. Musa, Ayub, Salomo, Daud, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang yang kaya. Bahkan Rasul Paulus adalah orang yang hebat, orang yang sangat pintar, sangat pandai, sangat fasih, dan sangat tekun di dalam menjalankan keagamaannya. Tetapi dia berkata, ketika aku mengenal Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus menerima aku sebagai anaknya, itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang aku miliki. Maka Paulus berkata,
Dahulu yang kuanggap baik dan berguna, sekarang kuanggap semuanya itu sampah. Dan yang paling penting, yang paling utama sudah kutemukan, yaitu juru selamat. Satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Dan mari kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita tidak hanya berkata percaya, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Dia. Jika saudara berkata saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara harus mempercayakan hidupmu, mempercayakan masa depanmu, mempercayakan segala sesuatu yang saudara inginkan ke dalam tangan Yesus Kristus. Percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia akan menyelamatkan saudara dan saya yang percaya. Dia akan membawa kita ke sorga yang mulia. Dengan demikian kita terhindar dari murka Allah yang menyala-nyala, yang akan menimpa orang berdosa sebagai upah dosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang begitu agung, begitu dalam. Sekalipun kami tidak melihat Engkau secara langsung, namun Tuhan menolong kami. Roh Kudus membantu kami untuk kami boleh percaya kepada Engkau. Dengan demikian kami boleh menjadi warga kerajaan sorga. Kami terbebas dari murka Allah yang menyala-nyala itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.